Biografi Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal atau Ahmad bin Hanbal lahir di Baghdad, pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H. Saat masih kanak-kanak, Imam Ahmad bin Hanbal telah ditinggal wafat oleh ayahnya yang gugur dalam pertempuran melawan Bizantium. Sedangkan kakeknya, Hanbal, adalah seorang gubernur pada masa dinasti Umayyah. Imam Ahmad menghafal Al-Qur petik terbalik di usia belia dan mulai mengumpulkan hadis dan mendalami fikih sejak umur 15 tahun. Sampai umur 19 tahun, beliau mencari ilmu di Baghdad. Setelah belajar di Baghdad, beliau berkelana ke banyak daerah, seperti Kufah, Basrah, Makkah, Madinah, Yaman dan Syam, guna berguru kepada ulama terkemuka setempat. Beliau pernah belajar kepada Abu Yusuf, salah satu murid Imam Abu Hanifah, kemudian Abdurrazak, salah satu generasi pemula penyusun kitab hadis, serta Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i tinggal di Baghdad, Imam Ahmad rajin mengikuti halakahnya. Kedalaman ilmu fikih dan hadis menjadikannya unggul di majelis Imam Syafi'i. Imam Ahmad juga berjumpa dengan Imam Syafi'i di dataran Hijaz dan Irak. Imam Syafi'i memuji sosok Imam Ahmad dengan mengatakan, "Aku keluar dari Irak, dan tiada kutemui orang yang lebih mumpuni ilmunya dan zuhud dibandingkan Ahmad bin Hanbal." Imam Ahmad bin Hanbal baru menikah pada usia 40 tahun karena kecintaan dan kegigihan beliau terhadap ilmu. Dan Imam Ahmad baru mendirikan majelis di kota Baghdad setelah wafatnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad wafat setelah menderita sakit selama 10 hari, dan meninggal pada siang hari tanggal 22 Rabiul Awal tahun 241 H. 855 M. Kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang perlu diteladani. Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan gigih dalam menuntut ilmu. Pernah ada seseorang yang mempertanyakan kegigihannya itu. Ia berkata, "Sampai kapan engkau terus mencari ilmu pengetahuan? Padahal, engkau kini telah mencapai kedudukan mulia di antara pencari ilmu." Kemudian beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat, "Aku akan membawa dawat tinta ini hingga ke liang lahat." Pernyataan tersebut mempertegas kegigihannya di dalam mencari ilmu. Artinya, ia tidak akan berhenti mencari ilmu hingga ajal menemuinya. Pada peristiwa lain ada seseorang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ia bertanya, "Beritakan kepada kami amalan apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Menuntut ilmu." Orang tersebut bertanya kembali, "Bagi siapa?" Beliau menjawab, "Bagi orang yang benar niatnya." Sekali lagi orang itu bertanya, "Apa saja yang bisa membenarkan niat itu?" Beliau menjawab, "Dengan meniatkan dirinya agar bisa bertawadu dan menghilangkan kebodohan darinya." Selain itu beliau juga menambahkan, manusia sangat membutuhkan ilmu daripada kebutuhan makanan dan minuman, sebab makanan dan minuman dibutuhkan sekali dalam sehari atau lebih. Adapun ilmu, ia dibutuhkan sepanjang masa. Pujian para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah termasuk salah satu ulama yang banyak mendapat pujian dan sanjungan para ulama di masanya. Pendiri mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i yang pernah menjadi gurunya juga tidak ketinggalan memuji Imam Ahmad. Dalam kitab Siyar A'lam Nubala saja, Imam Az-Zahabi ketika menuturkan kisah kehidupan beliau hampir mencapai 200 halaman. Di dalamnya bertabur berbagai komentar dan pujian para ulama kepada Imam Ahmad. Ini belum lagi ditambah dari kitab-kitab sejarah lainnya dan manaqib biografi, yang khusus membahas pribadi agung yang satu ini. Sehingga di bab ini saja jika kita mau, bisa disusun satu buku tersendiri tentang pujian dan sanjungan ulama terhadapnya, kata Ustaz Ahmad Syahrin Thorik. Muhni bin Yahya berkata, "Aku telah bertemu dengan Sufyan bin Uyainah, Waqi, Bakiyah, Abdurrazak, Zamrah dan sejumlah orang besar. Aku tidak pernah melihat seseorang yang seperti Ahmad dalam hal mengumpulkan ilmu, sifat zuhud dan sifat wara." Siyar A'lam Nubala 11/191.
Imam Abdurrazak berkata, aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih faqih dan lebih wara, melebihi Ahmad bin Hanbal. Syiar A'lam Nubala 11/195. Qutaibah berkata, sebaik-baik orang di zaman kita adalah Abdullah bin Mubarak, kemudian pemuda ini, yakni Ahmad bin Hanbal. Jika aku melihat ada seseorang yang mencintai Ahmad, maka tahulah aku dia adalah pengikut sunnah. Ia juga mengatakan, seandainya bukan karena perjuangan Ahmad, akan banyak hal-hal baru dalam agama. Ahmad adalah imam di dunia ini. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ketika aku keluar meninggalkan Baghdad, tidaklah aku tinggalkan padanya seorang pun yang lebih wara, paling bertakwa, paling faqih, dan paling berilmu daripada Ahmad bin Hanbal. Beliau juga berkata, aku tidak pernah mengambil manfaat dari seseorang yang lebih banyak dari manfaat yang kuambil darinya. Hajjaj bin Syair berkata, aku tidak mengetahui adanya orang yang lebih utama dari Ahmad. Aku tidak suka meski terbunuh di jalan Allah jika itu membuatku tidak bertemu dengannya. Demi Allah dalam masalah keimaman dia telah sampai pada derajat lebih agung daripada apa yang bisa dicapai oleh Sufyan dan Malik. Wallahu a'lam bishawab.